Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pencinta sejarah dimanapun berada, hari ini saya lagi di rumah saya sendiri. Kita akan mengorek-ngorek sisa-sisa sejarah yang saya kumpulkan selama ini, jejak-jejak peradaban manusia yang ada saya kumpulkan dan sebagai koleksi pribadi saya. Mari kita melihatnya. Yang pertama adalah ini adalah batu Ike. Dan batu Ike ini rekan-rekan semuanya pencinta sejarah di dimanapun berada, ini namanya batu Ike. Batu Ike ini salah satu batu yang digunakan pada zaman Neolitikum, di mana peradaban manusia dimulai dengan membuat baju dari kulit kayu. Ini salah satu bahan yang dipergunakan untuk membuat baju dari kulit kayu. Kemudian ini koleksi saya semua. Ini ada gelang kuno, tanduk taring gajah putih. Ini zaman kira-kira peradaban kuno juga, era-era 1800, 1900. Kemudian ada pending. Pending ini bangsawan Tionghoa pada abad ke-13 sudah bawa ke Indonesia. Jadi pending ini dipakai oleh para raja-raja dan bangsawan zaman dulu pada upacara-upacara ritual resmi, sehingga menandakan bahwa ini salah satu pending para raja. Oke, kita lanjut. Kemudian setrika kuno, kemudian ada brankas peninggalan Jepang, Dainippon, masa kolonial Jepang. Dainippon ya, bukan kolonial. Kalau kolonial kan Belanda. Kemudian kita menggeser lagi, di sini ada fosil kayu yang telah berubah, fosil batu menjadi kayu. Ini pesisir pantai punya. Jadi kalau fosil kayu di pesisir pantai, dia cenderung hampir hilang tajamnya karena diambil oleh ombak. Nah, ini fosil kayu di pantai. Kalau ini fosil kayu gunung, dia tetap berserat. Ini kayu aslinya kemudian menjadi batu dengan proses ratusan tahun yang lalu. Kemudian karang laut, batu karang laut. Kemudian fosil cacing juga ada. Ini fosil cacing yang menjadi batu, itu namanya fosil. Nah, kita lanjut lagi. Ini dandang kuno. Dandang ini semuanya dari Jawa Barat. Ini dandang kuno, masa kolonial dan masa Majapahit pun sudah ada. Jawa kuno itu khususnya Jawa Barat, mereka menggunakan dandang kuno dari perunggu dan tembaga. Kemudian ada cerek kuno. Ini cerek kuno tuh. Cerek kuno, tempat kenangan kuno. Konon katanya menurut sejarah, dia abad ke-13 sudah ada, rekan-rekan semua pencinta sejarah. Kemudian ini ada botol serdadu Belanda. Jadi orang Belanda dulu serdadu itu menggunakan botol ini untuk meminum arak, menyimpan arak dan lain-lain. Dan sebagai alat untuk fermentasi tape dan lain-lain. Mereka masukkan sini sebagai alat fermentasi. Kemudian kita balik lagi ke sini. Ini peninggalan kuno juga. Ini adalah piring-piring dulu, biasa digunakan oleh suatu suku atau etnis tertentu pada upacara-upacara adat atau pada lamaran-lamaran para mempelai wanita. Biasa pria membawa salah satu syaratnya piring-piring tembaga begini. Kemudian kita bergeser ke ini tadi etnografika, koleksi etnografika. Kemudian kita bergeser ke koleksi keraminologika. Ya, ini keramik. Ini dinasti Ming ya. Era dinasti Ming, di mana dinasti Ming itu salah satunya tembus cahaya. Jadi ini mungkin salah satu kampung di daerah Cina yang menggunakan keramik. Setelah itu mereka bawa ke pasir, menjemur keramik tersebut di pasir, dan setelah diambil dari pasir dibakar dan membekaslah sisa-sisa butiran-butiran pasir. Keramik kuno ini. Sama, ini hampir sama. Kemudian ini retak seribu, ini Belanda, ini peninggalan kolonial ini. Mangkuk retak seribu. Ini Belanda, salah satu koleksi saya. Kemudian kita bergeser lagi. Ini mangkuk peninggalan Belanda tapi mirip Cina, ini desain Cina. Ini kebanyakan ya Skotlandia yang buat. Kalau kan Skotlandia dia Belanda. Traduakan peradaban ya era-era 1800 1900. Dua buah. Kemudian koleksi saya yang paling masterpiece saya. Ini Gucci. Ini namanya buli-buli dinasti Qing ini. Ini salah satu contoh saya lihat di Museum Mula Warman. Museum Mula Warman sudah ada, ini salah satunya. Kemungkinan sekian banyak salah satunya sama saya ada satu. Buli-buli.
buli-buli biasa orang Tionghoa membakar dupa ini di dalam ruangannya. Kemudian ini cerek-cerek era 60, 1960, 60. Kemudian ini Singkawang ya. Ini rekan-rekan pencinta sejarah dimanapun berada, ini keramik Singkawang. Jadi Singkawang itu etnis Cina yang pindah. Singkawang ini sesungguhnya yang buat orang-orang Tionghoa yang abad ke-13, 14, menurut para ilmuwan, mereka sudah urbanisasi dari Tionghoa Cina ke dataran Kalimantan. Mereka bekerja sebagai pengrajin keramik. Dan ini bahkan terbaik sebenarnya di Indonesia. Tetapi ini bukan dinasti Cina, semua buatan Singkawang, Kalimantan Barat. Ini Jepang kemungkinan ya, piring-piring Jepang semua. Ini Belanda kolonial. Ini masa kolonial era 1960, 70. Nah, kita bergeser ke sini. Ini Guci Siam. Kalau saya melihat ada surat yang dari Raja Narai Filipianus Siam menyatakan bahwa ini era Batavia, masih Jakarta namanya Batavia. Jadi ini pengiriman besar-besaran sudah ada ke Indonesia pada zaman VOC mungkin. Itu kemungkinan menurut sejarah. Dan semua ini kita pelihara karena ini ada peradaban. Jadi kalau ada peradaban itu kita bisa menentukan, oh saat ini kita di sini dan depan kita akan melangkah kemana. Jadi rekan-rekan pecinta sejarah dimanapun berada, mungkin cukup sekian. Nanti dukung terus konten-konten saya berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.